maghrib jam sampai sekarang alhamdulillah sudah ada. Begitu sampai sini mati lampu, kalau di game mungkin kita sudah naik level. Nah, bicara game kita bakal lihat di teknologi. Itu selalu melihat bisnis teknologi adalah IT, ICT. Kenapa begitu? Karena memang pada tahun 2000-an, persisnya tahun 1998, itu memang booming ICT yang luar biasa. Jadi kalau orang bicara Silicon Valley, itu yang terbayang adalah ICT. Padahal tidak sepenuhnya seperti itu. Karena memang ICT ini dianggap bisnis yang entry barrier itu relatif mudah. Dia membuat semua startup company pada tahun 1990-an sampai 2000-an itu didominasi oleh ICT. Itu di dunia. Bergerak dari Silicon Valley sampai ke India dan sekarang ke Indonesia. Di sisi lain sebetulnya ada bisnis lain yang mungkin pertama saya ingin menyapa bersama terima kasih. Oke, mungkin pertama ingin menyapa dulu. Selamat pagi dengan semua. Ada yang tahu kenapa saya nyapa pagi? Biasa kalau yang bagi seminar negara sama film pun animasi Hollywood, industri game itu lebih besar hampir dua kali lipat dari industri film. Jadi growth-nya benar-benar mengerikan. Dari growth-nya 20%. Dan pendapatan dari rata-rata dari game developer itu sekitar 72.000 per tahun. Jadi secara industri game ini industri yang sangat-sangat menakjubkan di mata semua orang, makanya banyak banget yang masuk sekarang. Boleh dibilang bahwa sekarang di kreatif industri game itu adalah future industri. Masih jelas kenapa? Yang kedua, berikutnya market. Ini juga sangat-sangat menarik. Banyak orang yang bilang bahwa yang main game itu biasanya maksudnya very interesting sectors. Cuman digital global market itu seperti apa sebenarnya tracknya untuk drive industri karena saya nggak tahu mungkin ada lebih ngerti mana sih sebenarnya global marketnya akan di-drive oleh player yang tidak eksis di Indonesia. Karena tadi saya bilang itu baru pertama kali baru keluar ya, malah keluar. Jadi dia namanya model di artis. Tapi yang menarik industri game di Indonesia sekarang itu hampir tidak ada di institusi formal. Jadi hampir semua itu belajar dari dalam. Termasuk teman saya satu ini, dia yang bikin ini orangnya jago banget, super jenius, anak matematika angkatan 2005, IQ-nya IQ mereka lah jenius. Dia sambil bikin ini tuh jam 4 pagi sampai jam 10 malam sampai jam 4 pagi berapa? Sambil dia belajar besok dia matematika. Jago banget. Nah ini dan kita termasuk game market gimana? Hampir 40%. Dan yang menarikkan ketika game masuk ke sebuah daerah kayak itu, startup yang baru game itu hampir sama sekali orang yang dari game nggak mau lagi masuk game industri. Jadi saya takutnya ketika itu makin banyak kita malah secara nasional game industri, walaupun total game industri bagus. Kayak game publishing punya industri sekarang itu udah 3 tinggi. Saat ini bisa acara dan masa depan Indonesia. Kalau misalnya nih alumni ITB order kayak gitu kan, yang pertama saya tanya tim kamu manajemennya bisa nggak buat itu jadi game? Jadi semua lapisan main, anak main cuma perangannya aja. Orang tua pengen tahu bangunan sejarahnya, ya sampai kemudian bisa bikin simulasi bangunan nih. Jadi kalau misalnya Freeport jalan, ini industri muncul gitu. Gimana? Bisa nggak? Sudah lama beberapa pembuatan serta dia beberapa banyak juga berapa lama. Terus kalau sebenarnya kita ada semacam katakanlah
ada katakanlah produk teknologi bisa dikemas dalam bentuk permainan sehingga itu kita dijual gitu ya. Dan dia bukan game yang terkorak kita dan berbasis teknologi bisa dibuat fun dan lain sebagainya. Atau sebaliknya barangkali semacam kita akan korupsi di kita bikin game gitu, gimana kalau bikin game untuk orang koruptor segala macam itu kan efektif sebenarnya ya. Message-nya gitu, cerita gitu. Thank you. Kita katakan. Tapi sebenarnya itu udah kayak nonton si baru namanya Sabar Facebook. Itu jadi kalau ini jadi apa? Penyerang, defender, midfielder, nggak bisa jadi pertahanan temannya. Ini tadi faktor di Facebook. Dan saat menarik ini ya, dia itu bisa join klub dan akhirnya bertanding di liga-liganya. Dan sekarang mau bertanding sekarang kalau kita kita udah pasang kalau benar-benar kalau yang kita balikan adalah gimana melatih seseorang tapi begini bisa gini sekarang kalau misalnya kita lihat pabrik itu yang karyawan ada 2.000 yang paling susah ajarin karyawan adalah SOP gimana SOP tadi dia paling gampang pokoknya gimana awal buat dia hal itu kita kan kalau bikin game tapi kalau kita tapi akan ini dan sudah saya mengatakan namanya dari poin sebenarnya lebih luas Semacam game ball city sekarang. oh iya Setelah game apalagi lah. Nah sekarang lagi mungkin ball city. Itu kan dia kan di Singapura. Pernah juga. kalau kompetitor yang paling mempengaruhi industri game Indonesia atau katakan itu apa? Apakah gamer asing yang masuk ke Indonesia atau apa? kalau kompetitor langsung sebenarnya nggak banyak yang masuk karena kita bisa pilih jalan-jalan yang lain tapi kalau kompetitor besar maksudnya kita langsung catatkan sama beberapa yang jadi kalau emang kita masuk ke global market kita bisa masuk ke kerja keras itu positif, ada urus marketnya, fundingnya, itu bukan ada yang ujungnya akan dikatakan kepada publik ini loh hasil orang yang kreatif tidak akan pernah maju nanti. Yang keempat tujuannya niat orang yang emosi ada yang juga mudah-mudahan di musuh saya dan musuh kita semua di adalah agar kita menerima semua arus dari asing dan dia maju dan saya anggap ini perjuangan luar biasa sama dengan perjuangan dari Indonesia sebelum ini dengan cara